akan menjadi MC pada webinar yang berjudul Gemar Hunting, Gerakan Makan Kelor untuk Cegah Stunting. Semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya. Para peserta asal dari mana saja? Boleh ditulis di kolom chat, mau saling kenalan juga boleh. Oke, sembari para peserta kenalan di kolom komentar, para peserta di sini tahu tidak sih apa itu stunting? Stunting, secara singkat, adalah perlambatan tumbuh kembang anak yang ditandakan oleh tinggi yang tidak sesuai dengan usia dan kekurangan gizi. Buat lebih lanjutnya, mari kita bincang-bincang dengan Mbak Rohana, S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan sekarang sedang sibuk jadi promotor kesehatan. Waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Rohana. Oke, baik. Terima kasih Kak Rania atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sehat ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya bukan seorang ahli gizi, melainkan saya seorang promotor kesehatan, di mana salah satu peran promotor kesehatan itu yaitu mempromosikan atau memberikan upaya preventif bagaimana agar masyarakat tidak sampai jatuh sakit. Nah, dalam hal ini saya mengajak teman-teman semua bagaimana agar anak tidak sampai terjadi stunting ya. Di sini nanti kita santai saja, saling sharing, ngobrol, tukar pikiran dan pengalaman agar kita semua, terutama saya sendiri, bisa dapat insight baru dari teman-teman semua. Terus dapat pengalaman juga karena kebetulan saya masih single ya, jadi ibu-ibu yang lebih banyak pengalamannya nanti bisa saling tukar pengalaman sharing gitu. Baik, langsung saja saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Rohana. Bentar. Ini gimana sih? Oke, gemar hunting. Jadi saya memilih tema ini, tema tentang perkeloran, terus terang karena daun kelor ini terkenal akan kemistisannya ya teman-teman. Apalagi yang tinggal di daerah desa, tinggal di desa, di perkampungan itu pasti tahu banget ya kalau daun kelor itu pasti dikaitkan dengan hal-hal mistis gitu. Padahal sebenarnya tidak begitu. Jadi tujuan saya mengangkat tema ini yaitu untuk mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat tentang daun kelor ini. Jadi kita bisa melihat manfaat dan maupun gizi dari daun kelor ini sebenarnya tuh daun kelor ini bisa buat apa aja sih? Teman-teman di sini ada yang pernah lihat daun kelor belum? Coba chat di kolom komen, di kolom chat boleh. Ada yang pernah lihat? Jadi kalau misalnya ini teman-teman waktu daftar pertama kali, sebenarnya di situ di pamfletnya itu saya sudah mencantumkan daun kelor. Jadi kayak gini bentuknya. Oh ya, Mbak Kiki, saya nanam. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Bulat-bulat, terus batangnya panjang, daunnya banyak gitu. Terus teksturnya itu agak kasar. Biasanya kalau ibu-ibu tuh menggunakan daun kelor tuh biasanya buat di sayur. Sayur lodeh, sayur bening. Selanjutnya stunting. Jadi balita di Indonesia itu dihantui stunting. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi balita stunting di Indonesia itu mencapai 30,8%, yang berarti 1 dari 3 balita mengalami stunting. Kemudian data yang terbaru itu tahun 2021, prevalensi stunting balita
di tahun 2021 itu mencapai 24,4%. Jadi kalau misalnya tahun 2018 itu 30,8, terus 2021 24,4, itu turunnya kan sebenarnya nggak begitu signifikan ya. Hanya turun 6,4%. Sedangkan kita masih ada PR. Presiden Jokowi itu menargetkan pada tahun 2024 nanti stunting itu harus di angka 14% gitu. Jadi itu kita masih ada PR sekitar 10,4%. Terus Indonesia sendiri juga merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara dan kelima di dunia. Tentu saja hal ini bukan sebuah prestasi, bukan sebuah yang patut dibanggakan ya, tapi hal ini menjadi sebuah aib bagi negara. Jadi kita harus bersama-sama menghentikan ya kasus stunting pada anak. Jadi stunting ini sebenarnya bukan hanya masalah pemerintahan saja, bukan masalah tenaga kesehatan saja, tapi ini sudah menjadi masalah dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Itu. Terus apa itu stunting? Nah, stunting yaitu tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Jadi kalau misalnya anak-anak lain tuh standarnya segini, terus anak kita lebih pendek, itu perlu diwaspadai. Tapi nggak semuanya pendek itu stunting ya. Jadi sudah ada standarnya menurut WHO yang ada di buku KIA. Nanti saya akan menunjukkan bukunya. Terus standarnya itu dipresentasikan dengan nilai Z-score, di mana tinggi badan anak menurut TB berumur apabila kurang dari min 3 standar deviasi itu dinyatakan sangat pendek, dan min 3 sampai dengan min 2 itu pendek. Jadi stunting itu ada 2, pendek dan sangat pendek. Terus selanjutnya, stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Jadi nggak hanya waktu balita aja, pada awal kehidupan itu sudah bisa dicegah sebenarnya. Kalau misalnya jangan sampai stunting itu sebenarnya sudah bisa dicegah pada saat ibu hamil. Jadi anak masih dalam kandungan tuh sebenarnya sudah bisa dicegah. Terus cara penilaiannya itu gimana? Yang pertama, mengukur tinggi badan dan panjang badan. Panjang badan ini untuk ini ya, balita, dia kan belum bisa berdiri, jadi mengukurnya pakai panjang badan, diukur menggunakan ini antropometri. Kemudian kalau misalnya dia sudah bisa berdiri, dia diukurnya nih pakai tinggi badan nih, mengukurnya sambil berdiri. Terus, nah ini buku KIA yang saya katakan tadi. Kalau yang kuning ini untuk ibu, yang warnanya kuning ini, dan yang hijau ini untuk anak ya teman-teman. Dan buku KIA ini biasanya kalau misalnya anak ibu-ibu hamil tuh pasti dapat. Dia kalau misalnya mau periksa di bidan atau periksa di puskesmas, itu biasanya dapat ini. Dan ini tuh penting banget ya, sampai anak usia 5 tahun ini masih kepake. Nah, ini tuh kurva yang dikatakan tadi ya, standar WHO tadi. Kalau yang pink ini untuk cewek, kalau yang biru untuk cowok. Tentu saja ininya beda ya standarnya. Nah, yang saya jelaskan di awal tadi kan di bawah min 3 itu kan sangat pendek. Berarti dia kisarannya beradanya di sini. TB berumurnya di sini. Terus kalau pendek itu dia di antara ini. Gitu. Kalau masih di lingkungan ini, di sekitar sini, dia berarti masih normal. Terus kalau lebih dari ini, dia cenderung tinggi. Nah, apa penyebab stunting? Penyebab stunting di Indonesia itu multidimensional. Yang pertama, karena praktek pengasuhan yang tidak baik. Itu bisa jadi karena kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan, terutama tentang gizi. Jadi saat ibu masih muda gitu,
dia konsumsi makanannya tidak sehat. Itu bisa jadi karena dia tidak ada persiapan untuk kehamilannya. Terus waktu kehamilan dia juga belum siap, seharusnya konsumsi suplemen yang dibutuhkan, terus nutrisi yang dibutuhkan untuk ibu hamil yang dia tidak mengonsumsinya. Nah, itu bisa menjadikan tumbuh kembang janin itu terganggu gitu. Terus 55% anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Banyak ya kita jumpai ibu-ibu tuh nggak mau menyusui anaknya. Alasannya karena takut payudara kendor atau takut sibuk. Apalagi kalau ibu-ibu yang wanita karir itu kan biasanya males rempong gitu. Harus ngepamping dulu, harus nyimpan asinya dulu gitu. Jadi dia lebih memilih instan pakai susu formula. Padahal nutrisi bayi itu lengkapnya ada di ASI gitu. Jadi nggak bisa dikasih susu sapi. Susu formula itu kan sebenarnya dari sapi kan. Jadi nutrisinya itu sebenarnya kurang. Terus 1 dari 3 anak usia 6 sampai 23 bulan tidak menerima MPASI yang tepat. Nah, ini biasanya ibu-ibu tuh asal ngasih aja, ngasih makanan, nggak dipedulikan zat gizinya tuh apa aja yang terkandung dalam makanan pendamping ASI itu. Terus kurangnya akses ke bahan makanan bergizi. 1 dari 3 ibu hamil anemia. Terus bahan makanan mahal. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan antenatal care, prenatal care, dan pembelajaran dini berkualitas. Terus habis itu 1 dari 3 anak usia 3 sampai 6 tahun tidak terdaftar di PAUD. Biasanya kalau anak yang disekolahkan itu kan dia lebih pintar ya, dikasih tahu gurunya, terus makanan yang bergizi itu seperti apa, gitu. Jadi anak tuh sampai rumah tuh tahu makanan yang sehat tuh mana aja gitu kalau dikasih sama ibunya. Terus 2 dari 3 bumil belum mengonsumsi suplemen besi yang memadai. Menurutnya tingkat kehadiran anak di posyandu. Nah, posyandu itu sebenarnya sangat penting. Jadi posyandu itu juga hanya ngukur tinggi badan anak, terus nggak hanya ngukur berat badan anak, tapi di situ juga dikasih informasi tentang kesehatan ya sama tenaga kesehatan. Jadi dengan kehadiran ibu dan anaknya, orang tua dan anaknya di posyandu itu sebenarnya sangat penting. Dan itu juga bisa menurunkan angka stunting di Indonesia. Selanjutnya tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan imunisasi. Saya rasa kalau ini udah jarang ya karena di pedesaan pun tenaga kesehatan tuh biasanya dia ini jemput bola gitu. Kalau misalnya ada yang susah mendapatkan akses layanan imunisasi, tenaga kesehatan tuh akan datang ke rumah-rumah. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruang terbuka, 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum yang bersih. Nah, sanitasi ini sangat penting karena kalau misalnya banyak penyakit yang ada di lingkungan sekitar, terutama sekitar bayi yang masih kecil itu kan rentan terinfeksi ya karena imunitasnya itu kan belum terbentuk sempurna. Nah, kalau bayi sakit-sakitan itu nanti balita yang sakit-sakitan nutrisinya itu bukan untuk tumbuh kembangnya tapi untuk melawan penyakitnya itu. Nah, itu bisa menyebabkan stunting. Terus akibat stunting sendiri untuk jangka pendeknya bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak, terus gangguan pertumbuhan fisik, di mana teman-temannya tumbuh normal, tumbuh tinggi, dia pendek, terus habis itu gangguan perkembangan motorik pada bayi, yang lain udah bisa jalan, udah bisa makan pakai garpu, dia masih ada keterlambatan ya di sini. Udah bisa bicara, terus ada delay juga ngomongnya. Terus jangka panjang tingkat kecerdasannya rendah karena pertumbuhan otaknya tadi terhambat. Jadi tingkat kecerdasannya rendah, kemudian produktivitas rendah, kalah saing dalam mencari kerja, cenderung gemuk di usia tua. Nah, biasanya orang dengan stunting tuh metaboliknya terganggu. Jadi dia bisa
terkena penyakit degeneratif ya nanti pada saat usia dewasa. Terus untuk jangka panjangnya, kerugian negara karena generasi penerus mengalami kondisi yang tidak sehat dan tidak produktif. Kalau rakyat yang sakit-sakitan kan otomatis beban negara jadi tambah juga kan. Kayak BPJS tuh kan nanti bisa jadi bengkak. BPJS tuh banyak banget yang nanggung gitu loh, nanggung karena penyakit degeneratif kayak penyakit jantung, penyakit DM gitu. Itu banyak banget yang dibiayai dari BPJS. Nah ini gambar otak perkembangan otak anak stunting dan yang ini perkembangan otak anak sehat. Bisa dilihat yang anak sehat nih biru-birunya lebih banyak daripada yang anak stunting. Terus di sini anak stunting pada masa dalam kandungan dia kan gagal tumbuh. Nah, pas lahir dia berat badannya rendah, terus tubuhnya kecil, pendek, kurus gitu. Terus pas dia sudah tumbuh menjadi balita, terdapat hambatan perkembangan kognitif dan motorik. Terus hal itu juga berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan. Selanjutnya gangguan metabolik pada usia dewasa seperti yang saya jelaskan tadi meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung dan lain-lain. Nah, stunting itu bisa dicegah pada saat 1000 hari pertama kehidupan, di mana ini merupakan periode emas bagi perkembangan otak. Tuh. 1000 pertama kehidupan itu kapan aja? Yang pertama itu 270 hari pada saat kehamilan. Jadi pada masa ini bayi itu berkembang dan mengambil seluruh nutrisi dari ibu. Jadi diharapkan pada 270 hari kehamilan ini ibu mengonsumsi makanan yang bernutrisi, bergizi untuk tumbuh kembang bayi gitu ya. Terus pada saat 0 sampai 6 bulan itu harus diberi ASI eksklusif, jangan diberikan makanan lain dulu karena pencernaan anak pada usia itu tuh belum sempurna. Nah, yang bisa makanan yang bisa dicerna itu baru ASI. Terus 6 bulan sampai 2 tahun anak tumbuh dengan pesat, kemudian diberikan empasi karena ASI saja kan nutrisinya tidak mencukupi, jadi harus diberikan makanan pendamping. Nah, sampai sini teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung chat di kolom chat ya. Selanjutnya ada MPASI. Makanan pendamping ASI merupakan makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi atau anak usia 6 sampai 24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Jadi kalau usia 6 bulan tadi kan anak itu hanya butuh ASI. Sedangkan usia 6 bulan ke atas, nutrisi ASI itu hanya bisa memenuhi 60% dari kebutuhan anak. Jadi yang 40% harus kita lengkapi dengan makanan pendamping. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu yang pertama melengkapi zat gizi ASI yang sudah berkurang. Terus mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima macam-macam makanan dengan berbagai rasa dan bentuk gitu. Terus walaupun ASI merupakan makanan yang terbaik bayi setelah usia lebih dari 6 bulan, bayi membutuhkan lebih banyak vitamin juga, mineral, protein, karbohidrat, kebutuhan gizi yang tinggi. Ini tidak bisa hanya diperoleh dari ASI saja, tapi juga dibutuhkan dari tambahan lain gitu ya, dari misalnya dari tempe, tahu gitu. Terus bayi juga harus bisa merasakan rasa
asin, manis, asam, bentuknya juga nggak harus selalu cair. Pertama itu mulai dari yang lembut dulu, terus habis itu lama-lama pencernaannya karena sudah matang, jadi bisa dikasih yang padat gitu, makanan keluarga. Selanjutnya mengembangkan kemampuan bayi untuk mencium, mengunyah, dan menelan makanan. Jadi kalau bayi terbiasa dikasih makanannya secara bertahap, dia nanti dewasa pas makan makanan yang teksturnya yang keras itu dia nggak gampang muntah gitu. Kalau keterusan dikasih makanan yang lembut-lembut, terus sekalinya dia makan makanan yang agak padat gitu, misalnya nasi gitu, dia bisa aja tuh muntah karena nggak dilatih. Nah, tujuannya empati itu salah satunya juga melatih bayi untuk menelan makanan gitu. Terus mencoba adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi gitu. MPASI bertujuan untuk melatih dan membiasakan bayi mengonsumsi makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya seiring dengan pertambahan usianya. Gitu. Selain itu, MPASI juga membantu mengembangkan kemampuan bayi dalam ini ya, jadi menelan dan mengunyah makanan. Syaratnya sendiri yaitu diberikan tanpa menghentikan ASI. Jadi pas pemberian MPASI itu nggak boleh ASINya di stop gitu, nggak boleh. Jadi ASINya itu harus jalan terus sampai usianya 2 tahun. Baru boleh disapi. Terus umur bayi harus lebih dari 6 bulan, karena kalau nggak diberikan lebih dari 6 bulan, itu ada resiko bayi terkena infeksi. Karena pada saat itu kan pencernaan bayi belum sempurna ya. Jadi kalau dikasih makanan yang keras, itu bisa menyebabkan pencernaannya luka. Terus enzim-enzim pencernaannya juga belum terbentuk sempurna gitu. Terus kalau bayi diberikan empasi lebih dari 6 bulan atau telat gitu, dia nutrisinya nggak cukup. Jadi harus diberikan sesuai standarnya, yaitu lebih dari 6 bulan. Terus kandungan gizi harus cukup. Jadi kalau makan itu nggak hanya memenuhi standar kenyang saja, tapi harus dilihat nutrisinya itu cukup apa enggak. Terus diberikan secara bertahap, jumlah dan jenisnya sesuai usia bayi, nggak langsung makan satu bakul gitu ya, karena dia masih bayi, jadi harus diberikan secara bertahap, kayak sehari 1 sampai 4 sendok. Terus jangan dipaksa, kalau emang kan perut bayi kan kecil ya, jadi diberikan secara bertahap aja. 1 sampai 4 sendok, nanti lama-lama bisa sampai 1 piring. Tuh aman dari sumber penyakit. Nah, aman di sini tuh maksudnya dari penyajiannya itu juga harus ini ya, harus higienis. Sebelum menyajikan makanan itu harus cuci tangan, terus waktu motong-motong sayuran itu juga sayurannya harus dicuci dulu, terus peralatannya buat masak itu juga harus higienis gitu. Jadi bayi nggak terkena infeksi yang bisa menyebabkan diare gitu. Nah, selanjutnya pola pemberian ini diberikan 0 sampai 6 bulan. Ini ASI saja, kemudian 6 sampai 9 bulan ini makanan lumat semi cair gitu ya, masih cair kayak bubur gitu. Terus 9 sampai 12 bulan ini makanan lembek, ini bisa dicincang. Makanannya dicincang-cincang itu. Terus selanjutnya 12 bulan sampai 2 tahun ini sudah bisa tekstur makanan keluarga. Selanjutnya daun kelor. Nah, ini penampakan daun kelor. Jadi bunganya itu warnanya putih, terus daunnya banyak, bulat-bulat, batangnya lurus. Tingginya tuh biasanya 7 sampai 12 meter. Terus dia tuh mudah hidup di suhu ekstrim sekalipun bisa juga hidup. Terus gampang ditemukan ya. Itu juga murah. Nama latinnya Moringa olivera.
Terus nama Inggrisnya Moringa bean oil tree, liver tree, drumstick tree. Nama lain mungkin di daerah lain namanya merunggai, maronggi, atau malunggai. Kalau di daerah saya namanya kelor. Nah, daun kelor ini juga disebut sebagai miracle tree dikarenakan semua pohon kelor ini dapat dimanfaatkan, ya, dapat dikonsumsi. Dan bukan hanya sekedar omongan belaka, tapi ini juga sudah ada penelitiannya. Saya lihat itu jurnal tentang penelitian tentang gizi kelor tuh banyak banget. Jadi sudah sejak lama kelor ini dikonsumsi. Terus bisa dilihat manfaatnya ini banyak banget. Dari vitamin C-nya saja ini sudah 7 kali lebih banyak daripada jeruk ya. Terus vitamin A-nya 4 kali lebih banyak dibandingkan wortel, kalsium 4 kali lebih banyak dibandingkan susu, kalium 3 kali lebih banyak dibandingkan pisang, protein 2 kali lebih banyak dibandingkan yogurt, zat besi 25 kali lebih banyak dibandingkan bayam. Nah, ini bisa mencegah anemi. Terus besinya juga lebih banyak di serat darah, kemudian ada zinc juga, terus 46 antioksidan, 36 senyawa antiinflamasi, 18 asam amino yang 8 diantaranya merupakan asam amino esensial. Nah, ini luar biasa banget manfaat dari kelor ini, makanya saya mengambil tema ini karena ini sebenarnya mudah didapatkan, tapi sering diabaikan gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tuh biasanya kan nyari bahan empasi itu yang mahal-mahal, yang fancy-fancy. Sebenarnya pakai daun kelor nih gizinya udah banyak, mudah didapat, kan enak sebenarnya kalau manfaatkan ini. Kandungan daun kelor sendiri pun per 100 gram ini bisa dilihat ya kandungannya. Banyak banget, dan kalau kita perhatikan daun kelor segar sama daun kelor kering itu kandungannya itu lebih banyak daun kelor kering ya. Nah, ini karena pada saat penyajian daun kelor ini, dia tuh mengikat banyak zat. Pada saat disajikan dalam kering ini mengikat banyak zat ya, zat nutrisinya. Kecuali ini vitamin C. Kalau vitamin C dia lebih banyak pas seger. Kalau pas sudah kering ini kandungannya lebih sedikit. Kering ini bukan berarti dijemur ya. Kalau dijemur itu apa namanya, zatnya berkurang. Ini diangin-anginkan maksudnya. Diangin-anginkan nanti kan lama-lama dia mengering. Nah, kandungannya bisa lebih banyak. Jadi banyak sekali yang menganjurkan kalau mengonsumsi daun kelor itu lebih baik yang kering. Banyak kok dijual di all shop itu. Nah, ini resep anti stunting. Ini yang pertama puding kelor. Bahannya bisa dilihat dari gampang dan banyak ditemukan di warung-warung ya, kayak agar-agar gitu, agar-agar putih itu kan banyak. Terus 1 gelas gula pasir, 1 buah telur, 50 gram daun kelor, 200 ml air, 500 ml santan, dan yang ketujuh garam secukupnya. Cara membuatnya juga gampang. Pertama direbus dulu daun kelornya dengan 200 ml air selama 1 menit hingga mendidih, kemudian di blender, terus bersama air rebusannya lalu disaring, kemudian kocok 1 buah telur, masukkan gula, santan, telur, dan agar-agar ke dalam yang sudah di blender tadi, kemudian masak adonan sampai mulai mendidih. Terus diaduk sampai bentuk lumut, kemudian kecilkan api, matikan, lalu cetak adonan ke dalam wadah yang diinginkan. Setelah dingin bisa dinikmati ya. Ini resep yang pertama. Yang kedua yaitu bubur telur puyuh. Ini juga gampang buatnya. Ini kan ada 1 telur puyuh, kacang-kacangan, wortel, brokoli, keju, salmon. Salmonnya ini bisa diganti atau bisa di-skip saja. Karena di sini sudah ada telur puyuh ya, protein hewani, terus
beras, bawang merah, dan bawang putih, olive oil. Terus cara membuatnya juga gampang, rebus air secukupnya, kemudian masukkan kacang-kacangan dan beras, masukkan bawang dan keju dan telur, terus dan sambil diaduk, bukan sambal ya, ini sambil diaduk maksudnya. Terus setelah 5 menit, masukkan wortel, brokoli, dan salmonnya tadi. Setelah bertekstur seperti bubur, dinginkan dan saring, kemudian tambahkan olive oil. Olive oil itu sehat buat ini, buat kita. Jadi nggak bikin kolesterolnya itu nggak kayak minyak kelapa sawit. Kelapa sawit kan kolesterol ya, minyak bukan kolesterol. Olive oil itu bagus. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Dan ya, materinya sangat bermanfaat sekali ya dari Mbak Rohana. Ternyata Indonesia kita yang tercinta ini udah sampai peringkat kelima dunia ya, darurat stuntingnya. Dan semua orang turut ikut serta untuk mencegah stunting. Dan ternyata kita bisa menggunakan daun kelor karena daun kelor itu sangat menyehatkan. Padahal saya suka bayam, dan ternyata daun kelor itu lebih banyak zat besinya daripada bayam. Bisa juga nih iya, sekalian mengulangi stigma ke daun kelor. Ternyata dia lebih dari stigma yang ada. Dan ternyata dia gampang juga buat dijadikan menu-menu memasak yang mudah. Nah, mari semua jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat atau izin open mic terlebih dahulu juga boleh. Mumpung ada Mbak Rohana, kita sempatkan untuk bertanya yuk. Dan tadi sudah aku lihat di kolom chat ada pertanyaan dari, sebentar saya buka dulu. Oke, ada pertanyaan dari Kak Kiki. Kalau secara face, secara wajah, apakah anak stunting itu bisa dikenali dan sampai umur berapa bisa mengejar ketertinggalan gizi supaya kita tidak stunting? Bagaimana, Mbak Rohana? iya. Baik, Mbak Gigi atas pertanyaannya. Oh iya benar, daun kelor tuh kalau di desa tuh bisa ini karena dia ngecat katuk gitu ya. Itu nama lainnya katuk, ya benar. Lain nama nama lain daun kelor ya. Terus secara face anak stunting itu apa bisa dikenali? Bisa. Jadi dia tuh ada ini ya, kalau misalnya gimana ya jelasinnya? Dia tuh ada ciri khasnya tersendiri gitu. Biasanya wajahnya tuh kayak lebih dewasa gitu dibanding temannya. Gitu. Terus tingginya juga lebih pendek, terus badannya tuh kayak gimana ya jelasinnya? Pokoknya ada ciri khasnya gitu. Ada khasnya, oh ini anak stunting gitu. Bisa bisa dikenali. Terus sampai umur berapa bisa mengajar ketertinggalan gizi. Nah, ini sampai umur pertumbuhannya itu selesai. Jadi waktu sekolah dasar pun anak tuh masih bisa dikejar. Jadi pas masih sekolah dasar tuh nutrisinya harus lebih banyak. Biasanya kan anak umur-umur segitu kan aktif ya. Kalau dia aktif, makannya banyak, terus tinggi badannya juga masih kurang, nah itu berarti dia harus 2 kali ngasih nutrisinya. Kan kalau cuma dikasih dikit, itu kan biasanya nutrisinya habis untuk energi dia ini ya, bergerak ya, dia kan lagi aktif-aktifnya. Nah harus double. Yang satu untuk perkembangannya gitu, istilahnya gitu. Masih bisa dikejar sampai dia berhenti pertumbuhan. Jadi harus banyak konsumsi nutrisi dan gizi seimbang ya, Mbak Kiki ya. Oke, terima kasih Mbak Rohana. Apakah sudah menjawab Kak Vicky? Apabila sudah terjawab, boleh dicek di kolom. Oke, jika masih ada pertanyaan, boleh di-share di kolom chat, atau juga boleh open mic. Dan mungkin aku juga mau sekalian tanya nih sama Mbak Rohana. Tadi kan ada menu-menu seperti ada puding, ada bubur juga, dan saya jadi terlintas sebuah pertanyaan, apakah ini hanya bisa dikonsumsi untuk anak atau bisa juga
dikonsumsi misalkan ketika ibu sedang hamil gitu, jadi bayinya juga dapat nutrisi gitu. Gimana Marwan? Iya bisa. Daun 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 kelor itu bisa dikonsumsi ibu hamil karena dia juga mengandung banyak ini ya, banyak zat besi. Itu bisa mencegah anemia, terus bisa juga buat memenuhi nutrisi bayi dalam kandungannya gitu. Jadi ibu hamil boleh mengonsumsi uh, dalam ini ya, porsi yang cukup gitu. Jangan kebanyakan juga, harus ada nutrisi lain. Oke. Mohon maaf, tadi saya kan bilang kalau daun katu itu sama daun kelor. Ternyata beda. Cuma ini bentuknya aja sama bulat-bulat gitu. Tapi sebenarnya beda. Daun kelor tuh apa ya nama lainnya kalau di Jakarta? Kayaknya juga kelor sih. Mbak Hmm, Rena, kalau daun katuk tuh katuk bukan sih? Kayaknya katuk beda lagi deh. iya kayaknya iya beda. Cuma bentuknya aja sama bulat-bulat gitu. Biasanya daun kaltu buat ini memperlancar ASI biasanya. Dulu kalau nggak ada bayam juga dikasih katuk sama mama gitu. Jadi taunya katuk, bayam, tapi nggak tahu nih kelornya apa ya. Jadi Kelor tuh ya kelor sih. Tapi daun gampang loh saga, kelor. daun saga. Aku kurang tahu. Kalau Mbak Rohana pernah dengar nggak kalau daun kelor itu bisa disebut daun saga juga? Daun apa? Itu ada di kolom chat dari Kak Daun Adina. saga. Hmm. Daun saga. Aku belum pernah dengar sih, baru pertama kali ini. Daun Hmm. saga yang buahnya nama Togok Tunteng. Apa ya? Belum pernah dengar. Mungkin Ingat. iya kali ya, kalau dilihat dari penampakannya tadi, kalau mirip dan bunganya sama, terus ciri-cirinya juga sama, mungkin bisa jadi yaitu daun saga itu. Tapi saya taunya memang daun kelor. Mm-mm. Mungkin juga mereka masih sekerabat gitu. Jadi kan kalau apa tanaman kan kadang-kadang sekerabat gitu kan nama belakangnya sama gitu, nama latinnya gitu. Oke. Em, Jika masih ada pertanyaan, boleh di chat di kolom komentar karena kita akan selesai jam 4:30. Namun jika tidak ada pertanyaan lagi, Saya off cam aja ya, biar sinyalnya stabil. Mohon oke, maaf, Kak. teman-teman. Gimana Mbak Rania? Oke. Tadi pertanyaannya itu baru terjawab lancar itu sampai ada sayur dicampur sama telur gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya masalah anak tidak mau makan sayur itu kreasi orang tuanya aja, kita pinter-pinter gitu. Kayak tadi yang saya jelaskan puding kelor tadi kan dia nggak ini ya, nggak langsung makan sayurnya aja, dia ada tambahan telurnya, ada tambahan susunya, gulanya, itu kan nutrisinya juga sudah cukup banyak dan rasanya itu nggak cuma sayur, tapi rasanya lebih manis, biasanya manis-manis itu kan disukai anak juga, terus ada rasa telurnya gitu, susu komplit gitu. Itu lebih ke kreasi orang tua sih sebenarnya, terus disounding juga anaknya biar ini mau makan sayur gitu. Itu juga ini sih aku belum ada pengalaman, mungkin ada yang peserta yang lain mungkin yang banyak pengalamannya. Hmm. Oh, aku mau jawab yang Adina dulu ya tadi ya, pertanyaannya yang berat badan anak Tidak naik tidak signifikan, pada padahal sudah makan makanan bergizi. sebelumnya eh, Kak Adina ini udah pernah ini belum nimbangin apa ngecek ngecek di posyandu belum? Ngecek di bidan atau di posyandu anaknya tuh masuk kategori yang mana nih gitu di Z-score-nya tadi, di kurvanya tadi. Udah pernah belum? Boleh ngechat di kolom chat
mungkin biasa cek kurva mandiri, Kak. Oke. Mungkin di lain kesempatan gitu, Kak Adina boleh cek di posyandu atau di tenaga kesehatan gitu, biar bisa dipantau nih tumbuh kembangnya sama misalnya kalau di posyandu tuh ada ahli gizinya di situ, ada bidanya di situ, dipantau dia ini masuk kategori stunting apa enggak gitu. Kalau misalnya masih di area yang saya jelaskan tadi, di area yang hijau, garis hijau, itu dia berarti masih aman, masih normal, walaupun secara tampak fisiknya dia kelihatan kurus kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya di Z-score dia masih dalam kategori normal, berarti nggak usah risau gitu. Gendut tuh bukan berarti nggak stunting ya, gendut atau anak kelihatan itu bukan berarti nggak stunting ya. Gimana sih maksudnya? Gitu ya, maksudnya paham nggak? Jadi kurus tuh bukan berarti dia stunting gitu. Bisa jadi karena gen orang tuanya juga. Yang penting dia masih dalam batas normal di buku KIA-nya itu. Makanya saya menyarankan pada ibu-ibu gitu, pada mama-mama itu rajin ke posyandu gitu, biar anaknya bisa dipantau tumbuh kembangnya. Kan tadi Mbak Dina juga bilang kalau misalnya anaknya nutrisinya juga sudah terpenuhi, terus makannya juga banyak. Itu kan berarti menunjukkan anak itu sebenarnya sehat gitu. Makanya juga nggak kurang. Terus kalau aktif gerak ya ini ditambah lagi nutrisinya. Porsi makannya ditambah lagi gitu. Biar untuk membantu ini yang nge-boost tumbuh kembangnya. Oke, berarti sudah terjawab semua ya Mbak Rohana? Iya. Oke. Baik, karena sudah sampai jam 4:30, sudah lewat 5 menit, maka, sebentar. Maka kita dapat mengakhiri webinar ini sampai di sini. Dan jika tidak ada yang bertanya kembali, terima kasih semuanya sudah hadir di webinar hari ini. Kesimpulan dari webinar hari ini adalah semua orang dapat ikut serta mencegah stunting, dan cara untuk mencegah stunting bisa dengan sederhana mengkonsumsi daun kelor. Kita bisa memasak menu yang disukai anak dengan daun kelor, dan ketika kita ibu-ibu sedang hamil, kita juga bisa mengkonsumsi daun kelor juga untuk menambahkan nutrisi di dalam kandungan. Jadi, silakan makan kelor untuk cegah stunting. Sekian acara webinar kita hari ini. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan, kami mohon maaf, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kesalahan teknis yang telah terjadi. Selamat sore semuanya, dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rania, terima kasih teman-teman semuanya.